nggak ada kayak yang lain gitu diurusin sama orang tua gitu. Kadang-kadang aku pikirnya gitu, nggak diurusin orang tua, terus orang tua ada tapi kayak nggak ada gitu kan. Udara di kota Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Namun, Rina tak peduli. Begitu bangun, perempuan berusia 25 tahun itu harus segera membereskan baju-baju yang berserakan di kamar. Kondisi fisiknya membuat ia tak bisa menjangkau tempat tinggi. Ada saja barang yang terjatuh ketika ia berusaha meraih sesuatu. Rina menyandang disabilitas sejak lahir. Karena kakinya lumpuh layu, Rina harus merangkak dan mengesot untuk bergerak. Tetapi, tak ada waktu bagi Rina untuk menyerah dengan keadaannya. Karena ia adalah tulang punggung keluarga. Ia harus menjaga Mbah Sanem, neneknya yang telah renta dan pikun, sekaligus mengurus adiknya Dimas yang menyandang disabilitas intelektual. Hari itu, Rina harus menyiapkan makanan bagi Mbah Sanem dan Dimas yang tak mampu berpuasa. Cobaan demi cobaan hidup dialami Rina sejak kecil. Ayahnya kabur ketika ia masih bayi. Setelah Dimas lahir, ibunya memutuskan mencari kerja di luar kota dan tidak pernah kembali. Keadaan memaksa Rina untuk cepat menjadi dewasa. Kadang-kadang ya Allah, kayak rasa stres sendiri gitu, bingung gitu, ya Allah, kenapa ya aku kok kayak nggak ada kayak yang lain gitu diurusin sama orang tua gitu. Kadang-kadang aku pikirnya gitu, nggak diurusin orang tua, terus orang tua ada tapi kayak nggak ada gitu kan. Terus akhirnya ya kadang-kadang nangis sendiri sih, ring gitu. Terus terus lama-lama aku sadar sendiri gini, ya udahlah, percuma juga ditangisin kan, nggak mungkin kan kalau aku ditangisin terus nanti kan jadinya aku juga stres sendiri. Ya udah, aku berusaha untuk jalanin aja kondisi ini dan situasi ini gitu. Hari itu, Rina, Mbah Sanem, dan Dimas harus pergi ke gedung PKK di kota Gombong untuk mengambil BLT. Selama pandemi, 3 bulan sekali mereka mendapat uang Rp500.000 dari pemerintah. Namun, perjuangan untuk mendapatkannya sungguh berat. Rina, Mbah Sanem, dan Dimas harus berjalan 10 km untuk mencapai gedung PKK. Bergantian, nenek dan adiknya itu mendorong kursi roda yang dipakai Rina. Tangan Rina terlalu lemah untuk mendorong kursi rodanya sendiri yang kondisinya sudah rusak. Kursi roda sudah dipakainya sejak SMP dan belum pernah diperbaiki, apalagi diganti. Tarawih adalah pelesiran batin bagi Rina dan keluarganya. Meski belum mengerti betul arti ibadah, Dimas tak sabar ingin pergi ke masjid.
Baginya, tarawih adalah waktu bertemu teman-teman sebaya. Dimas sebenarnya berusia 13 tahun. Namun karena menyandang disabilitas intelektual, saat ini Dimas baru duduk di kelas 5 sekolah dasar luar biasa. Sementara bagi Rina, tarawih adalah saat menenangkan perasaan dan meluruhkan sesal. Ia percaya Tuhan Maha Kuasa atas segala yang diciptakannya, termasuk menghadirkan dirinya yang tak sempurna. Kayak ibu sendiri, bahkan ibu saya sendiri pun nggak kayak ibu, jauh beda. Biasanya kan seorang anak dekatnya sama ibu, kalau aku enggak. Sama ibu aku jauh banget. Di rumah sederhana ini, Rina, Dimas, dan neneknya menghabiskan waktu mereka. Biasanya Rina akan merapikan barang dagangan pada malam hari. Sudah 2 tahun ini, ia menggantungkan hidup dengan berjualan keset keliling. Sambil menemani Rina menyiapkan dagangannya, saya berbincang dengan Mbah Sanem. Nenek yang mulai pikun ini benar-benar tulus mencintai dan mengasuh cucu-cucunya. Nganu permatun, pertawarung, motornya suasi, susuna tanu koni terus, untungnya bonnya kula payu lah pijet. Dina mangilu nga pijet, dina koni susu maun motor modal. Cangkem lemimu, motor nganggi botol, motor nganggi cangkir. Diselang, nganggo sedotan, dicancang mriki. Kula mulane mboten purun ketinggalan iki. Tunggu di mawon niku lho. Mboten nangsang. Tetep kula tunggone, tetep kula kaum. Nggih. Saking sayangnya ya, Mbah. Oh, sayang tok sing mboten. Oh, pokok kambok. Kadang-kadang kula mboten lagi pisah kali niku. Mbah Sanemlah yang merawat Rina dan adiknya sejak bayi. Dulu, ia menghidupi kedua cucunya dengan menjadi tukang pijat. Pekerjaan itu masih dilakoninya hingga kini. Tetapi, sekarang Mbah Sanem hanya menyanggupi jika pelanggan mau menjemput dan mengantarnya. Karena pikun, Mbah Sanem kerap lupa jalan pulang dan akhirnya tersesat. Kondisi itu yang membuat pelanggan Mbah Sanem semakin berkurang. Padahal upahnya hanya Rp25.000 saja sekali memijat. Semangat neneknya yang tinggi untuk tetap mengasuh cucu-cucunya menjadi alasan utama Rina tak menyerah untuk bekerja. Ia harus membalas budi dan membahagiakan Mbah Sanem. Biasanya kan seorang anak dekatnya sama ibu, tapi kalau aku enggak. Sama ibu aku jauh banget. Ya, yang jadi harapan aku yaitu ingin bisa ngebahagiain Mbah, tapi dengan cara uang aku sendiri gitu. Hari itu, saya putuskan untuk menemani Rina berjualan keset. Biasanya Rina akan menggunakan walker atau alat bantu jalan jika berjualan seorang diri. Kali ini, Rina menggunakan kursi roda.
saya bantu mendorongnya berkeliling desa. Biasanya tugas itu dilakukan oleh Dimas. Mbak, biasanya kalau jualan keset untungnya berapa, Mbak? Kalau ngambil keuntungannya sih nggak bisa dihitung ya, maksudnya kadang-kadang 5.000, kadang-kadang 10.000 gitu. Tergantung lakunya berapa per hari gitu aja sih. Kalau satu harinya laku 4 ya berarti bisa untung 4.000 kan. Setiap hari, Rina akan berjualan keset dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Mau beli keset buatan? Enggak dulu, Mas. Oh, udah. Meski ini bukan cita-citanya, Rina tetap melakukannya dengan tekun, sebab dari kesetlah ia mendapat penghasilan. Ya saya pingin bisnis keset, dan tapi apa ya, paling utama tuh ada alat transportnya gitu ya, yang mandiri gitu, jadi nggak terlalu apa ya, ngerepotin orang tua gitu. Tutur katanya yang lancar dan percaya diri sempat membuat Rina berharap bisa menjadi penyiar radio. Kakak kelas, dan dia pernah cerita, enak loh jadi penyiar radio gitu kan, tinggal duduk aja sama nyiarin terus dapat uang gitu. Dari cerita itu terus aku jadi pingin banget kayak apa sih nyobain jadi penyiar radio gitu. Karena tak banyak Mbak, keset yang gorengan, terjual, Mbak. Rina berusaha mencari pemasukan tambahan. Ia membeli makanan gorengan dari penjual lain untuk ia jual kembali sebagai takjil. Gorengan, Mbak. Ya, turun, Bu. Bu mau beli gorengan dah, Bu. Belinya 2.000-an. Beli apa? Tahu, apa tempe, apa? Ketan goreng. 2 berarti 4.000. Satu. Udah lah, nggak usah. Oh, nggak apa-apa. Oh ya udah, terima kasih banyak ya Bu, Bapak. Selamat berbuka. Ini kan walker yang dulu pernah mau dibeli sama aku nggak jadi. Iya dulu pernah pingin buat beli ini tapi nggak jadi, kan aku beli yang kayak gini. Meski Rina tak pernah meminta, kami tahu sebenarnya ia sedang butuh banyak bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, tim berbuat baik mengajaknya berbelanja ke pasar swalayan, sebuah tempat yang sangat jarang ia singgahi. Mitra Sati kan bercabang. Selain bahan pokok, kami juga membelikan bahan-bahan untuk membuat kue. Rina memang sudah lama ingin membuat kudapan Lebaran. Selain itu, kami juga punya kejutan kecil. Kami belikan Rina sebuah walker baru. Ya Allah, jangan Allah. Nggak apa-apa. Keluarin aja kalau senang. Mudah-mudahan nanti biar Mbak Rina bisa aktivitas lebih nyaman ya. Amin. Bisa kalau jualan. Ini walker yang ada tempat duduknya ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini kan walker yang dulu pernah mau dibeli sama aku nggak jadi. Oh iya. Iya pernah mau beli dulu juga. pernah pingin buat beli ini tapi nggak jadi, kan aku beli yang kayak gini. Ah.
apa-apa Mbak. Senang ya? Bisa bermanfaat ya Mbak. Mau coba nggak? Coba. Coba ya. Ya. Jadi nggak berat ya? Iya sih, lebih enteng deh. Belum kebiasaan sih tuh biasanya Iya. pakai yang itu kaki. Coba duduk di tempat sininya ya. Oke, boleh. Kenapa? Belum biasa sih. Nah, Gini, iya. kayak gini jadi posisinya kebalik gitu. Iya motor. Pendekin, Ini masih ketinggian sih. iya nanti bisa dipendekin. Rina tak menyembunyikan rasa bahagianya. Raut mukanya yang bercahaya membuat kami merasa senang. Mudah-mudahan bisa mempermudah ya. Amin ya Allah. Coba kalau muter bisa nggak? Tim berbuat baik juga bekerja sama dengan sebuah radio swasta di kota Kebumen. Manajemen radio bersedia menjadikan Rina sebagai penyiar radio dadakan. Terbiasa, jadi lebih nyaman ya. Tapi sekarang aku mulai sadar kali ini Apa? tuh radio FM. Betul, ini di masa FM kita. Aku mau ngajakin Mbak FM Rina. Kebumen ya. Iya. Iya, Aku mau ngajakin Mbak Rina siaran. alhamdulillah. Kemarin kan Mbak Rina cerita Iya, aku dari pengen SMP banget. pengen siaran, katanya pengen Iya, ngerasain pengen gimana sih jadi nyoba penyiar gitu. radio. Iya. Ini aku ajak Mbak Rina datang ke Mas FM Kebumen biar rasain gimana sih di studio rekaman, gimana kalau jadi penyiar radio. Seneng gak Mbak? Seneng banget. Seneng ya? Semua kayak impianku tuh jadi kenyataan gitu aja sih. Mm-mm. Aku ngerasanya Mm-mm. semua impianku hari ini udah nggak hanya mimpi, udah jadi kenyataan. Yang sini. Oh, dengan siapa? Halo, dengan Rina dari Gombong. Oke, Rina. aku Diana. Hari itu mungkin akan menjadi hari yang tak terlupakan bagi Rina. Kayak nyapa-nyapa aja ya. Suaranya Nggak ada yang sempat masuk bergetar, lagi di ini. tercekat, tapi kemudian lantang dan terdengar berani mengudara dan didengarkan banyak orang di kota kelahirannya. Diana hari ini tidak sendiri ya, Diana kedatangan satu teman spesial nih. Boleh banget kenalan nih dengan siapa? Oke, dengan Rina Pujirahayu dari Gombong. Nah, Rina ini teman kita dari Gombong yang punya cita-cita pengen jadi penyiar dan hari ini bisa nemenin Diana siaran ya Rina ya. Iya. Nah, boleh banget nih sekarang diceritain apa sih sebenarnya motivasi Rina kenapa pengen banget jadi penyiar gitu? Aku ini difabilitas dari Gombong ya. Jadi aku pengen kasih inspirasi buat semua teman-teman walaupun kita dalam kondisi apapun, situasi apapun, ya dalam fisik apapun kita harus semangat, nggak boleh menyerah, terus nggak boleh lemah gitu ya. Kita harus bisa tunjukin kalau kekurangan kita itu bukan menjadi suatu kelemahan tapi menjadi suatu kebahagiaan dan penyemangat hidup diri sendiri gitu. Satu pesan yang Rina sebarkan begitu tulus dan syarat makna. Jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Karena Tuhan yang Maha Adil telah mengatur semuanya. Kekurangan yang kita miliki justru dapat menjadi penyempurna hidup orang lain. Untuk itu, teruslah berbuat baik.